Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal halaman 185 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Ayo mencoba. Tentukan besar sudut di bawah ini. Kita diminta menentukan besar sudut. Jadi untuk menentukan besar sudut, kita gunakan busur derajat. Baik, kita akan coba selesaikan dari 1A. Nah, untuk mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat, langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, tempatkan busur, yaitu tempatkan pusat busur derajat pada titik yang akan kita ukur. Yang ini ya, yang di tengah-tengah. Kemudian, tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Jadi, berimpit dengan garis BC. Kemudian, kita baca angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Kaki sudut yang lain itu adalah AB. Nah, angka inilah yang merupakan besar sudutnya. Jadi, kesimpulannya adalah dari hasil pengukuran sudut ABC dengan busur derajat di atas adalah 100 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 100 derajat. Soal 1B, kita diminta menentukan besar sudut X, Y, Z. Langkah pertama, kita tempatkan busur derajat pada titik yang akan kita ukur. Kemudian, tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat, yang ini ya, berimpit dengan YZ. Kemudian kita baca angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Kaki sudut yang lain adalah ini, YX atau XY. Maka inilah besar sudutnya. Maka besar sudut XYZ adalah 20 derajat. Jadi, dari hasil pengukuran sudut XYZ dengan busur derajat di atas adalah 20 derajat. Soal nomor 2. Buatlah gambar garis yang membentuk sudut sebesar berikut. A 30 derajat, B 75 derajat, C 110 derajat, D 150 derajat. Kita selesaikan dari nomor 2A, 30 derajat. Langkah pertama, kita buat suatu garis lurus. Kemudian, kita tempatkan busur derajat berimpit dengan garis tersebut. Nah, kemudian kita tarik garis lurus menuju angka 30. Angka 30 di sini. Kita tarik garis lurus 30. Maka inilah yang dinamakan sudut 30 derajat. Soal 2B, 75 derajat. Langkah pertama, buat garis lurus. Kemudian kita tempatkan busur derajat berimpit dengan garis tersebut. Lalu kita tarik garis lurus menuju angka 75. Angka 75 di sini adalah angka di antara 70 dan 80. Berarti garisnya di sini. Dan
Inilah yang disebut dengan sudut 75 derajat. Soal 2C, 110 derajat. Pertama, kita buat garis lurus, kemudian kita tempatkan busur derajat berimpit dengan garis, lalu kita tarik garis lurus menuju angka 110. Angka 110 di sini kita tarik garis lurus, maka inilah yang dinamakan dengan sudut 110 derajat. Soal 2D. Pertama, kita buat garis lurus. Kemudian, kita tempatkan busur derajat berimpit dengan garis yang kita buat tadi. Kemudian, kita tarik garis lurus menuju angka 150. 150 di sini ya. Kita tarik garis lurus, maka inilah yang dinamakan sudut 150 derajat. Soal nomor 3. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam pada pukul berikut. A. Pukul 1, B. Pukul 7, C. Pukul 3.30, D. Pukul 5.30. Nah, kita selesaikan dari nomor 3A, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam pada pukul 1 tepat. Di sini Bapak sudah membuatkan gambar jam yang menunjukkan pukul 1 tepat. Pada jam terdapat 12 angka yang bisa menjadi ruas untuk menghitung sudutnya. Nah, untuk mengetahui besar sudut setiap ruasnya, maka kita bisa membagi sudut satu putaran penuh dengan jumlah ruasnya. Satu putaran penuh itu artinya sudut ini satu putaran 360. Jadi keseluruhan ini 360. Nah, yang dimaksud dengan ruasnya itu adalah ini 12 ruas ya. Ini ke 1 dan seterusnya. Jadi ada sebanyak 12 ruas. Jadi untuk menghitung besar satu ruas bisa kita hitung dengan 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Maka besar sudut setiap ruasnya adalah 30 derajat. Jadi besar satu ruas ini 30 derajat. Maka kita simpulkan besar sudut terkecil pada pukul 1 tepat adalah 30 derajat. Soal 3B, pukul 7 tepat. Kita diminta menghitung besar sudut terkecil pada pukul 7 tepat. Di sini Bapak sudah membuatkan gambar jam yang menunjukkan pukul 7 tepat. Pertama, kita hitung dulu banyak ruas yang terbentuk oleh pukul 7 tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk satu ruas atau tiap ruas itu 30 derajat. Karena di sini terdapat 5 ruas yang dibentuk sudut pukul 7, maka jawabannya adalah besar sudut terkecil pada pukul 7 adalah 5 ya. 5 banyak ruasnya, kita kalikan dengan 30 derajat sama dengan 150 derajat. Maka sudut terkecil yang dibentuk pukul 7 adalah 150 derajat. Soal nomor 3C. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 3.30. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan gambar jam yang menunjukkan pukul 3.30. Dan ini
Ini adalah sudut yang dibentuk oleh pukul 3.30. Nah, pertama kita hitung dulu ruas yang dibentuk. Nah, di sini kalau kita lihat banyak ruas yang dibentuk adalah 2 dan tambahannya sedikit di sini ya. Nah, berarti kita hitung dulu yang 2 ruas. Kalau satu ruas itu kan 30, masing-masing 30 derajat. Jadi kita hitung dulu yang 2 ruas. Maka kalau 2 ruas itu sama dengan 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. Kemudian yang tambahannya yang sedikit di sini, karena di sini pukul 3.30 lebih 30 menit, maka rumus yang digunakan adalah 30 menit per 60 dikali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Maka besar sudut terkecil yang dibentuk pukul 3.30 adalah 60 ditambah 15 derajat. Atau 15 derajat tambah 60 derajat sama dengan 75 derajat. Soal nomor 3D. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 5.30. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan gambar jam yang menunjukkan pukul 5.30. Jarum panjang di angka 6 dan jarum pendek di antara angka 6 dan 5. Nah, kalau kita lihat sudut yang dibentuk adalah yang di sini ya. Jadi banyak ruas yang dibentuk itu tidak nyampe satu ruas, hanya sedikit sampai di sini doang ya. Nah, bagaimana cara menghitung besar sudutnya? Caranya adalah karena di sini 30 menit lewat 30 menit, maka bisa kita gunakan untuk menghitung besar sudut terkecil pada pukul 5.30 adalah 30 lewat 30 menit, berarti 30 per 60 kali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Maka besar sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 5.30 adalah 15 derajat. Soal nomor 4. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil. A 0 derajat, B 90 derajat, C 120 derajat, D 150 derajat. Nah, kita selesaikan dari bagian A. 0 derajat. Jarum jam membentuk sudut terkecil 0 derajat itu adalah pukul 12. Pembuktiannya, Bapak sudah membuatkan jam ya, lalu kita buatkan pukul 12. Pukul 12 itu berarti jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek juga di angka 12. Maka sudut yang dibentuk oleh pukul 12 itu adalah 0 derajat. Jadi pembuktiannya sudah jelas. Bagian B, 90 derajat. Jarum jam yang membentuk sudut terkecil 90 derajat adalah pukul 3. Betul nggak pukul 3? Kita buktikan. Pukul 3 berarti jarum panjang ke angka 12, sedangkan jarum pendek di angka 3. Kita buktikan apakah pukul 3 tepat membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini kalau kita lihat pukul 3 tepat itu terdapat 3 ruas yang dibentuk. 1, 2, 3. Di mana tiap satu ruas itu sudutnya 30 derajat. Jadi total keseluruhannya sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. 30 tambah 30 tambah 30. Jadi 90 derajat. Maka sudut yang dibentuk oleh pukul 3 itu adalah 90 derajat. Dan satu lagi, pukul 9 juga termasuk membentuk sudut 90 derajat.
Kita buktikan, di sini Bapak membuatkan gambar jam. Kalau pukul 9, jarum panjang ke angka 12, jarum pendek ke angka 3. Coba kita hitung sudutnya, ini terdapat 3 ruas. Ya, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Jadi total keseluruhan ruasnya adalah 90 derajat. Maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi jawabannya adalah pukul 3 dan pukul 9. Soal bagian C 120 derajat. Jarum jam yang membentuk sudut terkecil 120 derajat adalah pukul 4. Coba kita buktikan. Pukul 4 berarti jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4. Caranya pembuktiannya 120 derajat. Coba kita hitung ruasnya. Banyak ruasnya 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing ruas itu 30, sudutnya 30 derajat. Jadi sudut yang dibentuk jadinya kita jumlahkan 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30, 120. Atau boleh langsung kita kali karena ini 4 ruas, 4 kali 30 derajat, 120 derajat. Maka jarum jam yang membentuk sudut terkecil 120 derajat adalah pukul 4. Dan ada lagi pukul yang lain yaitu pukul 8. Kita buktikan. Pukul 8 berarti jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 8. Kita hitung banyak ruas yang dibentuk adalah 1, 2, 3, 4. Masing-masing ruas sudutnya adalah 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Ada 4 ruas. Berarti sudut yang dibentuk karena banyak ruas 4, berarti sudut yang dibentuk adalah 4 kali 30, 120 derajat. Jadi jawabannya adalah jarum jam yang membentuk sudut terkecil 120 derajat adalah pukul 4 dan pukul 8. Bagian D 150 derajat. Jarum jam membentuk sudut terkecil 150 derajat itu adalah pukul 5. Kita buktikan. Pukul 5, jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 5. Sekarang kita hitung besar sudutnya. Pukul 5 terdapat berapa ruas? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas. Masing-masing ruas adalah 30 derajat. 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Maka besar sudut semuanya adalah 5 dikali 30 derajat, 150 derajat. Jadi pukul 5 membentuk sudut 150 derajat. Kemudian pukul 7 juga membentuk sudut 150 derajat. Kita buktikan. Pukul 7 jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menuju angka 7. Kita hitung besar sudutnya. Terdapat berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ruas 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Jadi ada 5 ruas, berarti 5 kali 30, 150 derajat. Maka jawabannya adalah jarum jam membentuk sudut terkecil 150 derajat adalah pukul 5 tepat dan pukul 7 tepat.